Tesla masih belum mau berinvestasi di Indonesia. Ini 5 alasan Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk tidak mau berinvestasi di Indonesia. Indonesia sudah 2 kali menawarkan investasi kepada Elon Musk untuk membangun pabrik Tesla di Indonesia. Namun, kedua tawaran tersebut tidak berbuah hasil. Tawaran pertama diberikan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan Mei 2022. Namun dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan atau nilai investasi yang diturunkan Tesla oleh Elon Musk untuk Indonesia. Hasil pertemuan pertama tersebut, Elon Musk hanya mengatakan akan mempertimbangkan penawaran dari Presiden Joko Widodo. Upaya Indonesia untuk mendapatkan nilai investasi dari pabrik baterai dan juga mobil listrik tersebut terus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, 2 tahun berlalu Elon Musk kembali ke Indonesia untuk meresmikan Starlink di Bali. Elon Musk kembali ke Indonesia pada 18 Mei 2024 bersamaan dengan acara World Water Forum di Bali. Kedatangan Elon Musk yang kedua tidak mau disia-siakan. Dengan langsung bertatap muka, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menawarkan investasi kepada Elon Musk. Namun sayangnya Elon Musk tidak merespon penawaran tersebut. Elon Musk justru membahas hal lain di luar investasi. Berdasarkan mencari informasi, inilah penyebab Tesla yang dipegang oleh Elon Musk tidak mau berinvestasi di Indonesia. Menurut analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Sasmita, ekosistem investasi di Indonesia belum sekomprehensif India, China, bahkan negara tetangga yaitu Malaysia. Penyebab Tesla atau Elon Musk enggan berinvestasi di Indonesia diantaranya 1. Indonesia masih kurang strategis. Posisi Indonesia di dalam peta global supply chain kurang strategis. Kebutuhan produsen kendaraan listrik untuk bahan baku dan bahan setengah jadi serta bahan lainnya masih harus impor seperti microchip dan bahan lainnya masih harus impor. Sehingga jika hanya bermodal nikel saja masih belum cukup karena beberapa bahan baku lain yang dibutuhkan dalam produksi masih belum tersedia di Indonesia. Jika Tesla membangun pabrik di Indonesia, maka bahan lain harus impor atau membeli dari negara lain. Tentu hal ini harus dipertimbangkan oleh Tesla. Yang kedua, berkaitan dengan sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas masih rendah. Indonesia dinilai masih belum mumpuni secara SDM untuk menerima investasi pabrik Tesla di Indonesia karena sumber daya manusianya masih dinilai rendah. Karena SDM masih rendah, mau tidak mau Tesla harus menambah investasi untuk menghadirkan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Tesla, sehingga ini menambah nilai investasi di Indonesia. Sehingga nilai investasi di Indonesia harus lebih besar karena harus berinvestasi SDM yang digunakan untuk menjalankan Tesla di Indonesia. Ketiga, pasar kendaraan listrik di Indonesia masih rendah. Perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia masih rendah atau pemasaran kendaraan listrik di Indonesia masih berjalan sangat pelan. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan listrik di Indonesia dianggap mahal. Keempat, Tesla menganggap praktek penambangan nikel di Indonesia tidak ramah lingkungan. Serta yang kelima, industri pengolahan nikel di Indonesia dinilai masih sangat Cina sentris. Mayoritas nikel Indonesia dikuasai Cina, dan ketegangan antara Amerika dan Cina kini masih terjadi. Hal itu juga yang membuat Tesla masih belum mau berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir, Tesla juga diduga sedang mengemban amanat geopolitik dari negaranya untuk tidak memberikan angin kepada Indonesia jika Indonesia masih terus bermain 2 kaki di pentas geopolitik dunia.